Bapak Ibu, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Di dalam proses perjalanan hidup kami yang seringkali tidak menyenangkan ini ya Tuhan. Pergumulan yang sering kami hadapi di dalam proses kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, yang tidak mudah, yang penuh luka dan rasa lelah. Tapi Tuhan kiranya membuka kami untuk terus bersyukur, untuk momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang boleh kami pakai untuk semakin dekat dengan Tuhan. Waktu-waktu yang boleh kami pakai untuk menunjukkan bahwa diri kami ini siap dipakai untuk Tuhan. Termasuk pada waktu kali ini ya Tuhan, kami boleh punya waktu luang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pakai kami, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan dan juga mau bersedia memelihara firman Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami rindu untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Satu ayat yang singkat saya akan bacakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari kedua pohon yang terlihat di gambar ini, manakah pohon yang seakan-akan lebih terlihat diberkati oleh Tuhan? Oh, mungkin kita bisa dengan gampang menjawab bahwa pohon yang pertama ini lebih diberkati oleh Tuhan. Karena pohonnya rindang, banyak daunnya, tinggi besar, cukup kena sinar matahari, punya sumber air yang berlimpah tercukupi, menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Seakan-akan Tuhan menyediakan segala macam kebutuhan pohon ini untuk menjadi subur. Oleh sebab itu, kita bisa bilang pohon pertama ini seakan-akan lebih terberkati daripada pohon yang kedua. Karena pohon yang kedua terlihat kering, sangat terik, bahkan kita gak bisa lihat satupun daun yang melekat di batangnya. Gak ada sumber air di situ. Gak ada unsur-unsur yang menunjang kesuburan dari pohon ini. Sangat kurus, sangat kering dan hampir mati. Bahkan bisa dibilang pohon yang gak ada subur-suburnya sama sekali. Namun Bapak Ibu, saya ingin kemudian mengajak kita untuk lebih dalam mengkaji ini. Apakah kemudian berkat Tuhan kita batasi di dalam penglihatan? Apakah kemudian yang subur itu diberkati dan yang kering itu berarti tidak dipedulikan Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah refleksi. Saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang yang saya kenal dengan baik. Kisah yang menurut saya ini boleh menjadi cerita yang baik untuk mengenal berkat Tuhan di dalam kesengsaraan, di dalam keterpurukan. Selamat berefleksi Bapak Ibu. (1998) Solo, Jawa Tengah. Sebuah rumah dengan 2 anak, ibu dan ayah, menjadi incaran para penjara dan aksi demonstrasi. Seminggu sebelum rumah runtuh,
ayah membawa keluarga untuk berpindah dan tinggal di suatu desa di kaki Gunung Merbabu. Untuk memulai hidup dari awal dengan semua trauma dan luka. Tahun 2000. 2 tahun berlalu, keluarga yang sederhana dikaruniai seorang putra. Namun peristiwa tersebut justru menjadi awal malapetaka. Kondisi ekonomi yang di ujung tanduk tidak mampu menampung satu insan yang baru. Segala usaha diupayakan keluarga untuk menggagalkan kelahirannya. Dengan ramuan dukun sederhana, jambi-jambi, dan terapi yang dilakukan, tetapi sang putra dengan keras kepala tetap hidup. 2001. 7 bulan lamanya sang putra bertahan dan ibu sakit keras karena menenggak semua racun yang dipaksakan. Dokter bilang sang putra perlu dilahirkan demi nyawa ibu. Setelah lahir, sang putra diserahkan kepada nenek. Tumbuh dan dibesarkan dengan cerita-cerita kebencian kepada orang tuanya sendiri. 2013, 12 tahun lamanya, sang putra belum pernah berjumpa dengan orang tuanya. Setelah nenek tutup usia, sang putra baru berjumpa keluarga kandungnya untuk pertama kalinya. Kebencian besar dari sang putra menjadikannya enggan untuk tinggal bersama orang tuanya. Luka dan trauma menjadi alasan berisik rumah penuh kemarahan dan saling ringan tangan. 2019, di tahun-tahun awal, ayah dan ibu memilih untuk berpisah. Dan kami bertiga disodorkan pertanyaan yang sama. Mau ikut ibu atau ayah? Sang putra dengan geli mendengarnya dan membawa semua baju untuk memulai perjalanan kesepian. Simpang jalan menjadi tempat tidurnya. Sekolah bukan lagi tempatnya untuk mengasah masa depan. Bahkan gereja mengganti semua kunci pintunya bagi pribadi yang dibentuk oleh keluarga yang saling membenci. Sepi menjadi satu-satunya sahabat bagi sang putra. Senantiasa menemaninya dalam tertawa dan menangis. Sepi adalah teman yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkannya dalam sendirian. Namun di dalam kesepian, sang putra mendengar panggilannya untuk juga menjadi sepi bagi semua ciptaan yang masih merasa sendiri. Di dalam kesepian, sang putra menyadari bahwa dulu Allah menginginkannya lolos dari aborsi untuk tetap hidup dan menjadi berarti. 2020, sang putra mengambil langkah untuk menjadi hamba Allah yang setia, mendekatkan diri dengan kehendaknya, mengetuk setiap pintu gereja dan orang-orang baik yang menunjang panggilannya. Hingga 2023 ini, sang putra memiliki banyak sahabat di berbagai tempat yang dengan rendah hati mau mendukung dan mendoakannya. Setelah mendengar kisah tadi Bapak Ibu, saya ingin kembali menunjukkan gambar kedua pohon ini, menyandingkan kembali kedua pohon ini, dan memberikan pertanyaan yang sama. Manakah pohon yang terlihat diberkati oleh Tuhan? Dan sekarang kita bisa menggeser pandangan kita kepada pohon yang kering. Dan ternyata di situ kita juga bisa melihat Allah mendampingi pohon yang kering. Allah yang memeluk pohon yang hampir mati ini, yang gak ada daunnya sama sekali, yang jauh dari kata subur, tapi kita bisa melihat Tuhan menaungi, merangkul, merengkuh pohon yang kering ini. Juga seperti pribadi kita hari ini, Bapak Ibu,
dan orang-orang saudara-saudara yang kita kenal hari ini yang sedang terpuruk, yang sedang merasa sendiri, yang sedang bergumul, yang merasa Tuhan sedang jauh dari dirinya. Mari percaya bahwa Tuhan terus ada di samping kita apapun yang terjadi. Menyenangkan, subur dan kering, sedih dan senang, tawa dan tangis, apapun keadaannya, Tuhan selalu memeluk dan merengkuh kita. Dan juga Tuhan mau pakai kita untuk terus hadir bagi sesama yang memerlukan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Saat teduh